Kiamat. Salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yes. Terima kasih ya. Kalian sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah sudah sarapan. Yuk, masih tetap semangat ya. Sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Silakan dipimpin oleh Ratu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Terima kasih Ratu. Selanjutnya, semoga ya sesudahnya kita berdoa dipermudahnya kita hari ini untuk menimba ilmu ya. Amin. Dipermudahnya dalam setiap aktivitas sehari-hari ya. Sekarang selanjutnya kita akan menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila ya. Salah satunya yaitu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita tercinta ya. Silakan. Bagian berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur serta pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo. Ya sekarang sesudah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu ingin mengecek dulu kehadiran kalian ya. Yang pertama Abdullah Julkarnain, Hadir. Anissa Nuraini, Hadir. Agus Ramdhani, Hadir. Atin Sulastri, Ayuni Ajahra, Hadir. Fajar Rahmatullah, Hadir. Fahrijajul Kurnia, Hadir. Jujun Junaidi, Hadir. Lanius Paguntini, Lilis Nurmala, Hadir. Meli Febrianti, Hadir. Nabila Apepia Nuraini, Hadir. Rani Nuraini, Hadir. Ratu Anita, Hadir. Dewi Ripka Nuraini, Hadir.
Ripa Nuraini, Sila Nurasyifa, Tina Sulastri, Wildan Wildiansah. Sakit. Oh, ada yang sakit? Ya. Kita doakan semoga cepat sembuh ya dan bisa mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Ya. Sekarang sebelum ke pelajaran SKI, Ibu ingin dulu mengadakan kesepakatan kelas ya. Ya. Oke, silakan kalian pertama perhatikan ya slide di depan kalian. Yang pertama apa? Masuk Ya, masuk kelas tepat waktu ya. Jadi kalau bel sudah berbunyi diusahakan kalian jangan terlambat, apalagi guru sudah ada di dalam kelas. Yang kedua apa? Mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua mendengarkan penjelasan guru ya. Karena apa? Itu salah satu transfer ilmu ya. Kita sama-sama belajar. Yang ketiga, Menjaga kerapihan kelas. ya, menjaga kerapihan kelas. Supaya apa? Salah satunya supaya pelajaran kita berjalan kondusif. Mungkin kalian kalau melihat sampah berserakan, biasanya empel tidak tertata rapi dan lain sebagainya, itu membuat kita jenuh ya dengan pemandangan yang tidak harus kita pandang ya. Makanya kita harus menjaga kerapihan kelas, khususnya orang yang mengadakan piket hari tersebut. Selanjutnya, Berbicara sopan dan baik. berbicara sopan dan baik. Apakah kalian sudah melakukannya? Sudah. Terima kasih ya. Walaupun kalian dengan teman sebaya atau dengan kakak kelas kalian atau dengan adik kelas kalian, diusahakan tetap berbicara dengan sopan dan baik. Selanjutnya, Saling membantu. Ya, saling membantu ya. Yang terakhir, mengingatkan satu sama lain jika melakukan kesalahan. mengingatkan satu sama lain jika melakukan kesalahan. Mungkin kalian pernah ya melihat teman kalian di dalam kelas melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dalam hal apa? Ada yang tahu tidak? Yang pertama, tanpa disadari kalian itu makan ya atau jajanan yang kalian barusan beli dimakan di dalam kelas ketika pelajaran sedang berlangsung. Yang kedua apa? Usaha horean, malesnya kita itu jangan membuang sampah sembarangan. Ya, itu salah satunya. Kita mengadakan kesepakatan kelas ya, karena ibu ingin pelajaran kebudayaan Islam tetap kondusif. Selanjutnya, mungkin kalian pernah melihat ilustrasi di depan ini ya. Ada yang tahu tidak? Siapa beliau? Ya, silakan Nadira, siapa? Umar bin Khattab. Iya, Umar bin Khattab. Beliau adalah salah satu khalifah yang paling terpercaya ya. Oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, mungkin kalian melihat ilustrasi di samping ibu. Ya, ini adalah salah satu negara Palestina ya. Salah satu yang pernah menjadi zona negara kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq. Oke, selanjutnya lagi. Ibu akan memberitahukan dulu ya sebelum ke materi, yaitu tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, ada capaian pembelajaran ya. Peserta didik mampu menganalisis berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Pulau Paul Nasirin ya, sebagai
pembelajaran. Setelah itu, sebelum kita ke materi, kalian juga harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu menganalisis substansi dan strategi dakwah. Pulau Rasidin sebagai upaya menanamkan sikap kepemimpinan, tanggung jawab, dan disiplin. Ya. Yang selanjutnya yaitu kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Ya. Jadi apa sih pembelajaran kita hari ini yang kalian capai? Ya. Yang pertama yaitu proses pengangkatan Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah. Yang kedua, menganalisis kebijakan dan prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Iya, itu adalah salah satu yang termasuk kepada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Oke. Kita lanjut. Pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan metode problem based learning. Ya, itu salah satu yang termasuk kepada model pembelajaran yang akan kita lakukan saat ini. Apa sih problem based learning? Ada yang tahu problem based learning itu apa? Ada nggak? Silakan kalian lihat di depan dengan slide yang sudah Ibu tampilkan bahwa PBL adalah pembelajaran berbasis masalah. Jadi metode pembelajaran yang menekankan siswa untuk belajar melalui pemecahan masalah nyata dan kontekstual. Adapun mind mapping yaitu teknik visual yang membantu mengorganisir informasi dan ide secara terstruktur dengan menggunakan kata-kata, gambar, dan warna. Oke, next ya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sekarang kalian perhatikan ya video yang akan Ibu tampilkan di depan. Oke? Oke. Silahkan cermati, pahami ya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan kumpulan cerita atau kisah Umar bin Khattab yang sangat menginspirasi. Tapi sebelum itu, akan kita bahas sedikit mengenai biografi sang khalifah. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua umat Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkuasa pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi, yaitu 10 tahun. Umar juga merupakan salah satu sahabat utama Rasulullah SAW dan juga merupakan ayah dari Hafsah, yakni istri Rasulullah SAW. Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan menjadi suri teladan bagi umat. Bahkan dalam beberapa hadis menyebutkan beliau sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau diberi julukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru bagi umat Islam dan di wilayah Timur Tengah. Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 dari wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti dengan berbagai macam pembaharuan dalam bidang pemerintahan dan politik. Contohnya, departemen khusus dibantu sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal juga menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya itu yang menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah.
Dan berikut adalah 7 kisah Umar bin Khattab yang sangat luar biasa. Pertama, yakni keunikan hijrahnya Umar bin Khattab ke Madinah. Beberapa saat setelah turunnya wahyu tentang perintah hijrah ke Madinah, Rasulullah menyuruh para sahabat di Makkah untuk segera berhijrah ke Madinah untuk bergabung dengan kaum Ansar yang sudah menunggu mereka di sana. Rasulullah SAW memperingati mereka agar meninggalkan Makkah dengan hati-hati, tidak bergerombolan, serta menyelinap di malam maupun siang hari. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai diketahui oleh kaum musyrikin Quraisy, sehingga mereka akan bergerak untuk menghadang di perjalanan. Para sahabat sangat mengerti apa yang dimaksudkan oleh Rasul. Mereka kemudian berhijrah dengan diam-diam, meninggalkan kota Makkah tanpa sepengetahuan penduduknya. Namun, lain halnya dengan Umar bin Al-Khattab. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa sesaat sebelum berangkat hijrah, Umar membawa pedang dan menyelempangkan busur dengan menggenggam anak panah di tangannya dan sebatang tongkat komando. Ia menuju ke Ka'bah di saat orang-orang Quraisy tengah berkumpul di sana. Dia melakukan tawaf di Ka'bah 7 kali, kemudian menuju makam Ibrahim untuk melaksanakan sholat. Setelah itu, setiap perkumpulan orang banyak didatanginya satu persatu, seraya berkata, "Wajah-wajah celaka, Allah menistakan orang-orang ini. Aku akan berhijrah ke Madinah untuk melaksanakan perintah Rasulullah. Barang siapa yang ingin dilatapi oleh ibunya, ingin anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, silakan datang menemuiku di balik lembah ini." Tidak ada seorang pun dari mereka yang berani menjawab tantangan ini. Akhirnya, Umar hijrah ke Madinah tanpa ada ancaman atau dihalang-halangi oleh kaum musyrikin Quraisy. Bahkan di belakangnya juga ikut berhijrah beberapa kaum muslimin yang lemah. Dan kisah yang kedua, keadilan untuk rakyat walaupun beragama Yahudi. Sejak menjadi gubernur di Mesir, Amr bin As menempati sebuah istana megah yang di depannya terdapat sebidang tanah kosong. Di tanah itu hanya ada gubuk reot yang hampir roboh milik seorang Yahudi tua. Selaku gubernur, Amr menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan megah seimbang dengan istananya. Ia merasa tidak nyaman dengan adanya gubuk Yahudi tersebut di atas tanah itu. Oleh karenanya, si Yahudi tua pemilik gubuk tersebut dipanggil ke istana. "Wahai orang Yahudi, aku berencana membangun sebuah masjid di atas lahan yang saat ini kau tempati. Berapa engkau mau menjual tanah dan gubukmu itu?" "Tidak akan kujual, wahai tuan," jawab si Yahudi sambil menggelengkan kepalanya. "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" goda sang gubernur. "Tetap tidak akan kujual," tegas si Yahudi. "Jika kubayar 5 kali lipat, apakah kau akan menjualnya?" "Tidak tuan, aku tetap tidak akan menjualnya, karena itulah satu-satunya harta yang kumiliki." "Apakah kau tidak akan menyesal nantinya?" ancam sang gubernur. "Tidak tuan," tegasnya dengan mantap. Begitu si Yahudi tua itu pergi dari hadapannya, Amr bin As menetapkan kebijakan untuk membongkar gubuk reot tersebut. Ia meminta supaya didirikan masjid besar di atas tanah itu dengan alasan demi kepentingan bersama dan memperindah pemandangan di tempat itu. Si Yahudi pemilik tanah dan gubuk reot tersebut tidak bisa berbuat banyak atas kebijakan sang gubernur. Ia hanya bisa menangis dan terus menangis. Namun, ia tidak putus asa dan bertekad hendak mengadukan pilihan itu kepada atasan gubernur, yaitu Khalifah Umar ibn Al-Khattab di Madinah. Setibanya di Madinah, si Yahudi tersebut bertanya kepada orang-orang di sana, di mana letak istana sang khalifah. Usai ditunjukkan, ia kaget bukan kepala, karena sang khalifah tidak punya istana sebagaimana gubernur Mesir yang punya istana sangat megah. Bahkan ia disambut oleh khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah pohon kurma. "Apa keperluanmu datang jauh-jauh dari Mesir?" tanya Umar sesudah mengetahui bahwa tamunya itu berasal dari negeri jauh. Si Yahudi itu pun mengutarakan maksud dan tujuannya menghadap sang khalifah. Dia membeberkan peristiwa yang menimpa dirinya serta kesewenang-wenangan gubernur Mesir atas tanah dan gubuk miliknya. Bagaimana reaksi Umar? Beliau marah besar. Beliau berkata, "Sungguh keterlaluan Amr bin As. Dia sungguh sudah keterlaluan," umpan sang khalifah. Lantas Umar lalu menyuruh si Yahudi itu untuk mengambil sepotong tulang unta. Tentu saja si Yahudi itu menjadi bingung dan ragu dengan perintah sang khalifah yang dianggapnya aneh dan tidak ada hubungannya dengan pengaduannya. Namun akhirnya ia pun mengambil tulang itu dan kemudian diserahkan
diserahkan kepada Umar. Kemudian Umar membaris huruf alif dari atas ke bawah, lalu membuat tanda palang di tengah-tengah tulang tersebut dengan pedangnya. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si Yahudi yang masih bengong dan tidak mengerti maksud dari khalifah. Umar hanya berpesan, bawalah tulang ini dan beritahukan kepada Gubernur Amr bin As bahwa ini dariku. Maaf Tuan, terus terang aku masih tidak mengerti. Aku datang jauh-jauh ke sini untuk meminta keadilan darimu, bukan tulang yang tidak berharga ini, protes si Yahudi. Sang khalifah hanya tersenyum, beliau tidak marah, beliau pun menegaskan, wahai orang yang menuntut keadilan, sesungguhnya pada tulang itulah terletak keadilan yang engkau inginkan. Akhirnya, kedatipun hati si Yahudi tersebut masih dongkol dan terus mengomel, dia pun pulang ke Mesir membawa tulang pemberian sang khalifah. Setibanya di Mesir, ia menyerahkan tulang dari khalifah tersebut kepada sang gubernur, yaitu Amr bin As. Namun, anehnya, begitu sang gubernur menerima tulang itu, mendadak tubuhnya menjadi menggigil dan wajahnya. Oke, kalian barusan sudah menyimak ya video yang sudah Ibu tampilkan. Sekarang silahkan kalian keluarkan alat tulis kalian dulu ya. Keluarkan bukunya, keluarkan pensilnya. Sudah? Sekarang silahkan kalian buat resume atau rangkuman tentang isi dari video yang barusan Ibu tayangkan. Ya? Paham? Paham. Ya. Silahkan. Ujar ketakutan. Lagi-lagi, si Yahudi tak mengerti terhadap situasi itu. Beberapa saat kemudian, sang gubernur memerintahkan kepada bawahannya untuk membongkar masjid yang baru dibangun itu, dan supaya kuburan lagi Yahudi tersebut dibangun kembali, serta diserahkan kembali kepadanya. Beberapa saat sebelum masjid baru itu akan dirobohkan, si Yahudi berkata, maaf Tuan, tidak perlu dibongkar dulu masjid itu. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Mengapa Tuan sangat ketakutan dan langsung menyuruh membongkar masjid baru itu, padahal Tuan hanya menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar? Wahai orang Yahudi, jawab Amr radhiyallahu anhu, ketahuilah bahwa tulang itu hanya tulang biasa. Akan tetapi karena dikirimkan oleh Khalifah, tulang itu pun berubah menjadi peringatan keras bagiku. Maksudnya, potong si Yahudi masih tidak mengerti. Tulang itu berisi ancaman dari Khalifah, seolah-olah beliau berkata, wahai Amr bin As, ingatlah, siapapun kamu sekarang dan betapapun tinggi pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Oleh karena itu, bertindaklah adil seperti huruf alif yang lurus, adil ke atas dan juga adil ke bawah. Sebab apabila kamu tidak bertindak lurus, pedang nantinya yang akan bertindak dan memenggal lehermu. Si Yahudi tersebut tertunduk dan begitu terharu mendengar penuturan dari sang gubernur. Ia sangat kagum atas sikap khalifah yang tegas dan adil, serta sikap gubernur yang sangat patuh dan taat kepada atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang unta kering, sungguh mulia dan mengagumkan. Akhirnya si Yahudi itu menyatakan memeluk Islam, lalu ia menyerahkan tanah dan kuburnya tersebut sebagai wakaf. Dan kisah yang ketiga, cambukan untuk putra bangsawan. Pada suatu hari, di saat Umar bin Al-Khattab sedang duduk, tiba-tiba beliau didatangi oleh seorang lelaki dari Mesir dan dia berkata, wahai Amirul Mukminin, aku ingin mencari perlindungan kepadamu. Umar menjawab, engkau telah mencari perlindungan kepada orang yang akan memberimu perlindungan. Apa masalahmu wahai anak muda? Pemuda Mesir itu bercerita, suatu hari aku ikut dalam sebuah lomba pacuan kuda. Kudaku berhasil menyalip kuda salah seorang putra Amr bin As, yaitu gubernur Mesir. Tetapi karena kejadian itu, ia mencambukku dengan cemati sambil berkata sombong bahwa dirinya putra bangsawan. Peristiwa ini telah sampai ke telinga ayahnya, yaitu sang gubernur. Tak
Tetapi anak sang gubernur takut aku akan melaporkan kepada engkau sehingga aku dipenjarakan. Namun segala puji bagi Allah, Dia berkehendak lain. Aku dapat meloloskan diri dari penjara dan pergi ke sini untuk menemuimu. Mendengar pengaduan pemuda Mesir tersebut, Khalifah Umar menulis surat kepada gubernur Mesir, yaitu Amr bin As. Apabila surat ini telah sampai ke tanganmu, pergilah engkau dan anakmu pada musim haji ini. Sementara kepada pemuda Mesir itu dikatakan, tinggallah engkau di sini hingga mereka datang. Amr bin As benar-benar datang memenuhi perintah Umar untuk menunaikan ibadah haji pada tahun itu. Ketika Khalifah Umar selesai mengerjakan ibadah haji, beliau duduk bersama kaum muslimin lainnya, sementara Amr bin As dan putranya duduk di sisinya. Lalu pemuda Mesir itu diminta untuk berdiri dan diberi sebuah cambuk olehnya. Begitu juga dengan putra Amr bin As, Sayyidina Umar juga memintanya untuk berdiri. Setelah dijelaskan perkaranya, yang bersangkutan yaitu anak Amr pun mengakui perbuatannya. Kemudian Sayyidina Umar mempersilakan pemuda Mesir itu untuk membalas cambukan yang dulu diterimanya. Pemuda Mesir itu pun terus mencambuk putra gubernur tersebut, hingga orang-orang yang hadir merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dengan hukuman itu. Akan tetapi, karena pemuda Mesir itu terus memberikan cambukannya, mereka lalu merasa iba dan bermaksud untuk menghentikan hukuman itu. Sementara itu Umar berkata, "Cambuk putra bangsawan itu." Pemuda Mesir tersebut menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah mencambuk orang yang mencambukku." "Ketahuilah," lanjut Sayyidina Umar, "demi Allah, seandainya engkau terus melanjutkan, maka tidak seorang pun dapat mencegahmu sehingga engkau sendiri yang menghentikan cambukan itu." Kemudian kepada sang gubernur, yaitu Amr bin As, Sayyidina Umar berkata, "Sejak kapan engkau memperbudak manusia, sedang mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka?" Amr bin Al-As berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku tak mengetahui kejadian tersebut, dan lelaki Mesir ini pun tak melaporkannya kepadaku." Dan kisah yang keempat, kami mencuri karena kelaparan. Di dalam sebuah sidang peradilan, Umar bin Al-Khattab dihadapkan dengan dua orang pelayan yang masih kecil. Mereka dituduh melakukan pencurian seekor unta milik seorang laki-laki dari Bani Musayyinah. Para pelayan cerita tersebut terlihat sangat kurus dan mukanya juga pucat. Tampak sekali penyesalan dan kekhawatiran terbayang dari wajah-wajah lusuh mereka, mengingat hukuman pencurian dalam Islam sangat berat, yaitu potong tangan. Mungkinkah mereka akan kehilangan salah satu tangan, pikir mereka. Padahal buruh kasar seperti mereka, tangan adalah modal utama dalam mencari penghidupan. "Kenapa kalian mencuri?" tanya Sayyidina Umar memecahkan suasana. "Saat ini musim paceklik dan kami sangat kelaparan, wahai Amirul Mukminin," ujar para pelayan. Sayyidina Umar terdiam sejenak, kemudian mengerahkan pandangannya ke hadirin. "Siapakah majikan dari para pembantu ini?" tanya Khalifah Umar. Di antara yang hadir tersebut menjawab bahwa majikan mereka adalah Hatib bin Abi Balta'a. Selanjutnya Sayyidina Umar meminta agar Hatib dibawa ke persidangan. Usai menghadap, Sayyidina Umar bertanya kepadanya, "Wahai Hatib, apakah benar engkau adalah majikan para pelayan ini?" "Iya, benar wahai Amirul Mukminin," jawab Hatib agak gugup. Umar kemudian melanjutkan, "Hampir saja aku menimpakan hukuman kepada mereka, kalau saja aku tidak dapat kabar bahwasanya engkaulah yang telah mempekerjakan mereka. Tetapi engkau membiarkan mereka begitu saja dalam keadaan kelaparan, sehingga mereka terpaksa mencuri. Dan aku tidak akan menimpakan hukuman kecuali untukmu." Selanjutnya, Sayyidina Umar menoleh ke arah pemilik unta seraya bertanya, "Berapa harga untamu?" Pemilik unta tersebut menjawab, 400 dirham. Sayyidina Umar kemudian kembali menatap tajam ke arah Hatib, seolah-olah beliau hendak menghujam dalam hati majikan mereka. Hatib hanya menunduk. Selanjutnya, Sayyidina Umar mengeluarkan keputusan yang sangat bijaksana. "Pergi dan berikanlah kepada pemilik unta tersebut 800 dirham, 2 kali lipat dari harga semestinya." Sayyidina Umar selanjutnya juga memberi keputusan kepada para pelayan tersebut, "Kalian pergilah dan jangan mengulangi lagi perbuatan yang seperti ini." Mendengar keputusan vonis tersebut, tentu saja para pelayan sangat senang dan menarik nafas lega. Mereka menganggap bahwa keputusan seperti itu sangat bijaksana bagi mereka. Kisah yang kelima, hak anak atas orang tua.
Dikisahkan seorang laki-laki datang menghadap Khalifah Umar untuk mengadukan perihal anaknya yang telah berbuat durhaka terhadapnya. Menanggapi pengaduannya itu, Sayyidina Umar lalu mendatangkan anaknya dan memberitahukan kepadanya bahwa dia telah mendurhakai ayahnya dan ia melupakan hak-haknya terhadap ayahnya itu. Lantas si anak bertanya kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah sebagai anak pun kami mempunyai hak-hak atas ayahnya?" "Iya, tentu," jawab Sayyidina Umar. "Apakah hak-hak itu wahai Amirul Mukminin?" susul sang anak. Sayyidina Umar menjawab, "Memilihkan siapa ibunya, memberikan nama yang baik, dan mengajarkan Al-Quran kepadanya." Sang anak pun tersenyum lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku belum mempunyai satu pun di antara semua hak itu. Ibuku adalah seorang bangsa Ethiopia beragama Majusi. Mereka menamai aku dengan nama Juhal yang berarti kumbang kelapa. Dan ayahku belum pernah mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran." Kemudian Sayyidina Umar menoleh kepada lelaki itu seraya berkata, "Engkau telah datang kepadaku mengadukan perihal kedurhakaan anakmu. Padahal engkau telah mendurhakainya terlebih dahulu sebelum dia mendurhakaimu. Engkau pun tidak pernah berbuat baik kepadanya sebelum dia berbuat buruk kepadamu. Adapun kisah berikutnya, tutupi aibnya dan nikahkan dia." Pada suatu hari, seorang laki-laki menghadap Khalifah Umar seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku mempunyai seorang anak perempuan. Pada masa jahiliyah, ketika ia masih kecil, aku pernah menguburkannya hidup-hidup. Namun sebelum ia mati, aku mengeluarkannya kembali dari dalam tanah. Setelah Islam datang, saya memeluk Islam, begitu pula dengannya. Lantas anakku itu melakukan suatu dosa yang hukumannya adalah had. Karena merasa malu, ia mengambil sebilah pedang dan berusaha untuk bunuh diri. Beruntungnya, kami sempat menyelamatkannya walaupun ada bagian lehernya yang terluka. Kemudian kami mengobatinya hingga ia sembuh. Dan sekarang dia dilamar oleh seorang laki-laki. Wahai Amirul Mukminin, apakah aku perlu memberitahukan peristiwa tersebut kepada lelaki yang melamarnya?" Sayyidina Umar menjawab, "Apakah engkau berniat hendak membeberkan hal yang telah ditutupi oleh Allah? Demi Allah, kalau engkau sampai memberitahu tentang keadaan buruk anak perempuanmu pada masa lalu, engkau sendiri akan kujadikan contoh buruk bagi seluruh penduduk. Nikahkan dia sebagai perempuan muslim yang suci." Dan akhirnya dinikahilah anak perempuannya itu dengan lelaki tersebut. Mereka pun hidup layaknya orang-orang biasa tanpa ada permasalahan sedikit pun. Adapun kisah yang terakhir, Khalifah tidak tidur pada siang hari. Ketika Alexandria jatuh ke tangan pasukan kaum muslimin, Amr bin As segera mengutus Muawiyah ibnu Qudaij agar menyampaikan berita gembira tersebut kepada Khalifah Umar di Madinah. Muawiyah tiba di Madinah pada siang hari. Oleh karenanya, ia menduga bahwa Umar mungkin sedang istirahat atau tidur siang. Dia langsung saja pergi ke masjid Nabi. Beruntungnya, seorang pembantu Umar melihatnya dengan pakaian pengembaranya dan menanyakan perihal dirinya serta dari mana dia datang. Sang utusan, yaitu Muawiyah tersebut menjawab, "Aku datang dari Alexandria." Mendengar hal tersebut, segera saja sang pembantu itu pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada Khalifah Umar. Khalifah pun segera menuju kepada sang utusan, yaitu Muawiyah ibnu Qudaij. Ketika Sayyidina Umar tiba di masjid, Muawiyah menyampaikan berita kemenangan pasukan kaum muslimin. Seketika itu, Sayyidina Umar bersujud di tanah menyatakan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai bersujud, Sayyidina Umar berkata kepada utusan itu, "Mengapa engkau tidak langsung datang kepadaku? Kupikir sekarang waktu istirahat dan barangkali engkau sedang tertidur," jawab Muawiyah. Sayyidina Umar menjelaskan, "Maaf kalau aku, nampaknya engkau tidak memiliki pendapat yang cukup tentang diriku. Siapa yang akan memikul tanggung jawab khalifah jika aku harus tidur siang hari?" kata Khalifah Umar bin Khattab. Demikianlah beberapa kisah Khalifah Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah menyimak video yang sudah Ibu tayangkan. Oke. Sebelum Ibu mengajukan sebuah pertanyaan,
Ibu akan mengadakan dulu ice breaking ya, supaya kalian itu lebih semangat lagi, oke? Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ibu pengen coba satu kali lagi karena ibu lihat kalian kurang kompak. 1, 2, 3, tepuk semangat. Makasih ya. Oke, mungkin barusan kalian sudah menyimak ya video yang sudah ibu tayangkan. Pasti muncul sebuah pertanyaan atau permasalahan yang kalian belum pahami atau ingin tahu. Ya? Paham? Pasti kan? Kalian bukan hanya sebatas menyimak, pasti timbul di benak kalian sebuah pertanyaan. Oke. Dari sini ada yang mau bertanya? Saya Bu, Oke, silakan dijawab. bagaimana cara dipilihnya Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah? Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Yang selanjutnya mungkin mau ada lagi yang bertanya? Saya Bu. Oh, ya silakan Lani. Apa saja kebijakan-kebijakan Khalifah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah? Ya, terima kasih. Silakan tepuk tangan kembali. Mungkin satu kali lagi pertanyaan atau bisa dua kali lagi pertanyaan. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu, Ya, silakan Agus. apa yang menyebabkan Khalifah Umar bin Khattab wafat? Iya, terima kasih. Dengarkan tepuk tangan. Oke, baik anak-anak. Sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk memecahkan masalah yang barusan kalian menjadikan sebuah pertanyaan ya. Namun untuk kelompok 4, Ibu akan menunjuk secara langsung ya. Kalian silahkan buat resume tentang biografi Khalifah Umar bin Khattab. Oke, paham? Paham. Ya. Jika sudah paham, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Karena kita pernah membuat kelompok ya. Jadi kalian sudah tahu kan siapa saja? Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, mungkin yang terakhir kelompok 4 di belakang ya. Ya, Baiklah anak-anak, sekarang silakan kalian keluarkan alat untuk membuat resume atau sebuah gagasan beserta peta konsepnya. Boleh kalian melihat atau membuka HP untuk mencari sebuah referensi yang sudah menjadi sebuah permasalahan kalian. Paham? Paham. Oke, Ibu tegaskan kembali ya. Untuk tugas setiap kelompoknya, silakan untuk kelompok Nabila, kalian mencari referensi tentang biografi Khalifah Umar bin Khattab ya. Ya, silakan. Yang selanjutnya, kelompok yang kedua yaitu kelompok Sila ya, yaitu tentang wafatnya Khalifah Umar bin Khattab ya. Silakan kalian cari referensi di alat yang sudah kalian sediakan. Selanjutnya lagi, ini kelompok satu ya, harus ya. Iya. Ibu akan menegaskan kembali ya. Silakan kalian cari permasalahan tentang wafatnya Khalifah Umar bin Khattab.
Dan yang terakhir adalah kelompok riba ya. Ya, silakan kalian mencari referensi lagi ya, sebuah gagasan atau kaitan konsep ya yang berhubungan dengan cara dipilihnya Khalifah Umar bin Khattab. Silakan ya kalian bekerja. Ada yang mau ditanyakan? Kalian boleh menggunakan HP ya, boleh mencari di AI atau di Gemini, oke? Untuk mempermudah kalian mencari sebuah referensi atau sebuah pertanyaan yang menjadi sebuah permasalahan kalian, ya? Silakan kerjasama. Santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, mari kita buat biografi peta konsep Umar bin Khattab. Kalian silahkan cari di media sosial kalian masing-masing.
Oke, Ibu tunjuk saja secara langsung. Silahkan kelompok Ratu ke depan. Ya, silakan perwakilan dari kelompok 3, Ratu Anita bersama Lani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 akan membahas tentang dipilihnya Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah oleh Abu Bakar As-Siddiq melalui wasiat sebelum meninggal dunia. Pertunjukan ini terjadi pada tahun 13 Hijriah. Setelah itu Abu Bakar wafat dan Umar resmi dibaiat menjadi khalifah. Wasiat Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, memberikan wasiat kepada para sahabat untuk menyerahkan kekhalifahan kepada Umar bin Khattab sebelum beliau meninggal. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab dipimpin umat Islam selama 10 tahun dari 634 hingga 644 Masehi. Pembaiatan Umar kemudian dibaiat, yaitu proses pengangkatan secara resmi sebagai khalifah, dan ia menjadi khalifahan kedua dalam sejarah Islam. Pertunjukan Umar setelah Abu Bakar wafat, para sahabat mengikuti wasiat tersebut dan menunjukkan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ya udah, terima kasih. Silakan tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Ibu akan memilih kelompok 2 ya. Sila kelompok 2, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Junaidi, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang kematiannya kekhalifahan Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab wafat akibat pembunuhan oleh budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah pada tahun 644 Masehi, 23 Hijriah, saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Nabawi. Dia ditusuk dengan belati beracun dan meninggalkan beberapa hari kemudian. Sebelum wafat, Umar memilih 6 sahabatnya untuk menjadi khalifah selanjutnya dan meminta Aisyah untuk mengizinkannya dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Waktu dan tempat: Umar bin Khattab dibunuh pada 3 November 644 Masehi, 24 Zulhijjah 23 Hijriah, saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Nabawi. Pelaku pembunuhan dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang budak Persia. Penyebab kematian: luka tusukan belati beracun yang diderita Umar menyebabkan kematiannya beberapa hari kemudian. Peristiwa sebelum wafat: sebelum meninggal, Umar memilih 6 sahabatnya, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman, dan Sa'ad, dan meminta mereka untuk memilih salah satu dari mereka untuk menjadi khalifah selanjutnya. Permohonan terakhir: Umar meminta Aisyah untuk mengizinkan dimakamkan di samping Rasulullah SAW, dan permintaannya dikabulkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk perwakilan dari kelompok
Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Rizal Putra. Saya di sini mewakili kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peta konsep dipilihnya Umar bin Khattab menjadi khalifah. Yang pertama, ditunjukkan oleh Abu Bakar. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Abu Bakar melakukan ini setelah berkonsultasi dengan beberapa sahabat penting, termasuk Umar bin Khattab sendiri dan beberapa lainnya. Yang kedua, konsultasi dan musyawarah. Abu Bakar mempertimbangkan kemampuan, integritas dan pengalaman Umar dalam pemerintahan dan kepemimpinan. Beliau yakin bahwa Umar adalah orang yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinannya. Pengumuman dan syarat. Setelah Abu Bakar wafat, Umar secara resmi ditemukan sebagai khalifah kedua para sahabat dan masyarakat miskin di Madinah, kemudian memberikan barat janji setia kepada Umar sebagai khalifah kedua. Yang keempat, pemerintahan yang adil dan bijaksana. Umar bin Khattab kemudian memimpin dengan syarat efektif, memperluas wilayah wawasan Islam, menegakkan keadilan, dan mengatur administrasi negara dengan baik. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Sekian presentasi dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu kelompok terakhir ya. Pembahasan tentang biografi Khalifah Umar bin Khattab. Silakan Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan biografi, peta konsep, proses pengangkatan Umar bin Khattab. Proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah dimulai dengan Abu Bakar yang merasa usianya sudah tidak lama lagi, lalu mengadakan musyawarah dengan para tokoh muslim untuk menentukan penggantinya. Yang kedua, musyawarah dan penunjukan. Abu Bakar yang khawatir akan perselisihan di kalangan umat Islam mengadakan musyawarah dengan para sahabat senior. Dari musyawarah, Umar bin Khattab adalah calon yang terbaik. Yang ketiga, wasiat dan penunjukan. Abu Bakar kemudian membuat wasiat tertulis yang ditinggalkan kepada Utsman bin Affan untuk membacanya. Sesudah Abu Bakar wafat, dalam wasiat tersebut Umar bin Khattab dinominasikan sebagai khalifah. Yang terakhir, pembaiat. Setelah wasiat dibaca, umat bisa membaiat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, kelompok kalian itu ketika presentasi sangat bagus. Silakan tepuk tangannya. Dari hasil diskusi antar kelompok, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok yang lainnya? Ya, silakan Mary. Bu, saya ingin bertanya ke kelompok 2. Ya, silakan. Tanggal berapa Umar bin Khattab wafat? Kepada kelompok 2. Ya, silakan dijawab. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Umar bin Khattab
Khattab wafat pada 3 November 644 Masehi, 24 Zulhijjah, 23 Hijriah, saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Nabawi. Ya, udah. Terima kasih. Ya, diskusi yang selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali dari kelompok 2. Ya, silakan. Apa biografi Umar bin Khattab? Ya, silakan dijawab oleh kelompok berapa? 3. Ya, silakan kelompok 3 menjawabnya. Silakan pertanyaan nomor 2. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling terkenal dan merupakan khalifah kedua dalam kelompok Muslimin. Setelah Abu Bakar As-Siddiq lahir sekitar tahun 584 Masehi di Makkah dari suku Quraisy. Ya. Terima kasih. Lanjut aja. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai sosok yang keras dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun setelah masuk Islam pada tahun ke-6 Hijriah, yang menjadi salah satu pendukung utama dakwah Islam. Dia dari kelompok 3. Ya udah, terima kasih. Ya, selanjutnya diskusi selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 3 untuk kelompok 4 mungkin. Saya ingin bertanya, apa saja kebijakan-kebijakan Khalifah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah? Saya akan jawab dari pertanyaan kelompok 3. Kebijakan 1, perluasan wilayah. Umar berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga meliputi Suriah, Iskandaria, Persia, Semenanjung Arab, Palestina, dan Mesir. Itu saja jawaban dari Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sekarang selanjutnya itu silakan ajukan pertanyaan dari kelompok 4 untuk kelompok 1. Saya akan memberi pertanyaan kelompok 1. Bagaimana cara dipilihnya Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah dimulai dengan Abu Bakar yang merasa usianya sudah tidak lama lagi, lalu mengadakan musyawarah dengan para tokoh muslim untuk menentukan penggantinya. Sudah? Ya, jawabannya. Ya, terima kasih ya. Kalian sudah mengadakan session tanya jawab tiap kelompok ya. Silakan tepuk tangan kembali. Selanjutnya, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak, ibu lihat kalian rupanya sudah merasa kelelahan ya dengan tugas yang ibu berikan untuk mengepres pikiran kalian. Hari ini kita mengadakan dulu yang sedikit ya. Jikalau ibu mau mengadakan sesuatu, silakan kalian tutup mulut. Oke? Jika ibu mengatakan botak, silakan kalian pegang kepala. Jikalau ibu sebutkan batik, silakan kalian pegang baju kalian. Oke, kita mulai sekarang ya. Botak, batuk, batik. Batuk, batik, botak. Batuk, batik, botak. Ya. Sekali lagi, ibu ingin kalian menyebut batik. 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 Ibu ucapkan lagi batuk. Batuk. Botak. Botak. Kalian konsentrasi ya. Ya. Botak, botak, batik, batik. Botak, botak, batik, batik. Maksud ibu gini, ketika ibu berkata, kalian itu langsung refleks dengan pertanyaan yang ibu katakan. Oke? Ya, sekali deh ya, sekali lagi. Botak, batuk, batik. Botak, batuk, batik.
Mengerti. Ya udah, terima kasih ya. Mungkin konsentrasi kalian sudah buyar ya. Next, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan dari tugas kelompok yang tadi kalian perbuat ya. Yang pertama, secara keseluruhan Umar bin Khattab adalah sosok khalifah yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam. Yang kedua, kepemimpinannya yang tegas, adil dan visioner membawa ekspansi wilayah Islam yang luas dan meletakkan dasar-dasar administrasi pemerintahan yang kokoh. Dan yang ketiga, Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu khulafaur rasyidin yang paling dihormati dalam tradisi Sunni Islam. Ya, mungkin itu kesimpulan yang bisa Ibu berikan kepada kalian. Sekarang Ibu akan menguji sejauh mana pemahaman kalian tentang submateri Umar bin Khattab. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang ya. Ya, benar. Ya, sok lanjut. Ibu itu kan? Sekarang satu. Silakan kalian isi ya. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Biralah mencontek ya dengan teman sebangkunya. Silahkan dibaca tiap soal. Ya gimana, sudah selesai anak-anak semuanya? Sudah. Silakan menarik kembali ya. Nanti Ibu beri. Terima kasih ya anak-anak. Kalian sudah mengerjakannya LKPD yang Ibu berikan dengan baik ya. Sekarang
Di kegiatan penutup, Ibu ingin merefleksikan dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu utarakan kepada kalian. Dan sekarang kalian silahkan menjawab, oke? Ya. Yang pertama, bagaimana pengalaman belajarmu hari ini? Baik. Sangat baik. Ya, terima kasih. Yang kedua, apa yang paling menarik dan membuatmu memahami materi yang dipelajari? Ayo silahkan dijawab. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya, apa yang belum jelas atau perlu diklarifikasi tentang sub materi tersebut? Apakah kalian merasa senang mengikuti pelajaran hari ini? Yaitu ya, terima kasih. Silakan tepuk tangannya. Ya. Di pertemuan yang akan datang, ya, barusan kita sudah membahas tentang Umar bin Khattab. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Next, Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian ya. Jangan takut untuk mencoba, karena melakukan kesalahan hanyalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin lagi oleh Ratu berdoa bersama-sama. Sebelum kita pulang, baik kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Ratu, silakan duduk kembali. Mungkin cukup sekian pelajaran sejarah kebudayaan Islam hari ini. Ya, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.